Perkenalkan, nama saya Andreas Daksi Studian dengan NIM 2505008 kelas 1A dengan jurusan Teknologi Informatika Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara pembuatan IRD atau Entitas Relationship Diagram. Oke, yang pertama di praktikum kali ini kita harus membutuhkan aplikasi yang bernama YD Graph Editor. Kita buka aplikasinya dan dia akan muncul tampilan icon pilihan. Kita pilih yang di dokumen untuk membuat dokumen. Kita pergi ke menu palette dan kita pergi ke bagian Entity Relationship untuk membuat entitas dan juga atribut-atribut serta lain yang akan kita buat sebagai grafik yang akan kita buat kali ini. Kita ambil entity-nya dan kita sesuaikan lokasinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk entity kali ini kita tulis namanya mahasiswa karena di sini kita menggunakan atau mencoba praktikum untuk perguruan tinggi. Nah, di sini kita lanjut ke menu atribut, pilih atribut. Atribut yang kali ini kita pakai ada dua atribut. Nah, untuk atribut yang pertama kita kasih nama yaitu NIM untuk NIM mahasiswa. Nah, kita ambil garis lainnya untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan NIM. Karena dalam strukturnya kita bisa mengetahui bahwa NIM di sini adalah untuk mahasiswa. Nah, untuk atribut yang kedua kita tulis dengan nama mahasiswa dengan nama mahasiswa atau mahasiswa bersangkutan itu sendiri yang akan nantinya meregistrasi mata kuliah kepada dosen agar bisa diregistrasi. Nah, jika sudah ditulis nama mahasiswa, nah untuk atribut di sini kita sesuaikan dulu ukurannya agar bisa sama atau sesuai dengan yang sudah tertera. Nah, kita ambil lainnya, kita hubungkan antara nama mahasiswa dengan mahasiswa. Kita lanjut. Nah, di sini kita ambil relationship-nya atau penghubungnya antara mahasiswa dengan meregistrasi mata kuliahnya. Nah, kita ambil blok belah ketupat. Nah, di sini kita ambil blok itu dan kita ketik di situ meregistrasi dan kita ambil lainnya. Untuk lain di sini kita ambil lain yang pada baris yang kedua sebelum lain yang pertama. Karena di sini menunjukkan hubungan mahasiswa untuk meregistrasi. Nah, kita ambil entitas lagi atau entity. Yang dimana entity di sini adalah registrasi mata kuliah. Oke, di sini kita ambil lainnya. Untuk lainnya di sini kita ambil lain yang pada bagian yang ketiga untuk menghubungkan antara hubungan dan juga registrasi mata kuliah. Oke, kita ambil juga atributnya. Di sini dalam registrasi mata kuliah ada dua atribut. Yang pertama, oke, di sini kita sesuaikan dulu untuk peletakan atributnya agar bisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan, agar tidak ada ketidakteraturan. Nah, untuk atribut yang pertama kita taruh namanya yaitu NIM.
kedua kita tulis nama kode mata kuliah atau kode MK. Untuk atribut di sini, sebenarnya atribut ini bisa diambil pada atribut yang ketiga yang memiliki underline atau garis bawah, tapi saya di sini menggunakan atribut yang biasa, yang nantinya saya akan menggunakan underline secara otomatis pada teks tersebut. Dan cara penggunaan underline secara otomatis yang itu juga ada dan sesuai yang sudah tertera dalam video ini. Nah, kita lanjut. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat hubungan lagi antara registrasi mata kuliah dari mahasiswa ke mata kuliah itu sendiri, yang nantinya juga mata kuliah itu sendiri akan diajarkan oleh dosen. Nah, di sini entitinya akan jadi nantinya ada 4 entity. Nah, untuk hubungan yang satu ini kita sesuaikan dan kita kasih line, dan yang dipakai juga sama seperti sebelumnya adalah line yang ketiga atau garis yang ketiga untuk menghubungkan registrasi MK dengan relationship atau hubungannya. Nah, di hubungan itu kita tulis dengan nama diregistrasi. Nah, setelah diregistrasi kita ambil entity yang selanjutnya dengan nama mata kuliah yang akan diregistrasi oleh mahasiswa. Kita tambahkan line dan juga kita ambil atribut. Atribut di sini kita menggunakan 2 atribut lagi. Atribut ini kita sesuaikan agar tidak ada ketidaksesuaian, karena dalam pembuatan struktur seperti ini semua pembuatan atribut itu harus sesuai dengan aturan yang sudah tertera. Nah, untuk atribut yang pertama kita kasih namanya kode MK atau kode mata kuliah lagi. Nah, untuk garis lainnya atau underline, garis bawah underline-nya saya menggunakan underline otomatis. Underline yang saya centang pada kolom yang sudah ada. Dalam properties views di situ ada pada bagian label yang tertulis underline. Itu di bagian itu dicentang agar bisa memunculkan garis bawah atau underline pada teks. Untuk atribut yang kedua kita kasih nama mata kuliah atau kita ambil garis bantunya atau lainnya untuk menghubungkan antara entity dengan atribut. Lanjut, kita ambil lagi relationship-nya atau hubungan. Nah, hubungan ini kita tulis dengan nama mengajar, yang nantinya akan dihubungkan dengan entity dosen yang akan mengajar mata kuliah itu nanti. Nah, kita ambil garis bantunya atau lainnya. Di sini lainnya kita ambil line pada bagian entity relationship dari bagian tabel dan juga diagram-diagram lainnya ada line yang tertera. Di situ ada 7 line yang kita pakai pada hubungan mengajar antara mata kuliah dan dosen di sini, yaitu line yang ke-7, line yang terakhir untuk menghubungkan antara mata kuliah dan dosen yang akan mengajar mata kuliah itu sendiri. Kita lanjut, atribut yang akan dipakai oleh dosen itu sendiri. Yang pertama, kita mengatur dulu
Kesesuaian yang pertama kita tulis agar tidak berceceran atau tidak atau nomor induk dosen. Nah, untuk atribut yang kali ini bagian dosennya saya mengambil bagian atribut yang sudah ada underline-nya, karena di sini atribut ada 3 bagian atau tidak, ada 4 bagian atribut. Yang pertama atribut yang biasa, ada atribut yang memiliki 2 garis, ada juga atribut yang ada underline-nya, ada juga atribut yang sudah memiliki garis putus-putus. Nah, atribut yang ada underline-nya atau primary key, kita menggunakan atribut primary key. Untuk atribut yang kedua, kita tulis dengan nama dosen agar sesuai dengan strukturnya. Untuk underline-nya atau garis bantu itu kita sesuaikan hanya untuk nomor induk dosen, kode mata kuliah, NIM, dan juga ya, hanya itu saja. Dan untuk garis atau lainnya dalam mengajar dan juga dosen itu kita menggunakan line yang ke 5, yang line memiliki 2 garis yang akan menghubungkan antara dosen dan juga mata kuliah itu sendiri untuk mengajar kepada mahasiswa. Nah, di sini kita mengambil garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini sendiri kita ambil pada bagian BPMN yang ada garis putus-putusnya. Yang kecil nanti kita ubah pada bagian properties views di bagian line types. Di situ kita ubah menjadi garis putus-putus yang sedikit beraturan agar sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Itu tadi praktikum yang bisa saya laksanakan, dan dari praktikum IRD tadi saya berharap itu bukan hanya sebagai pembelajaran bagi saya, tapi juga memperkuat dasar saya dalam mempelajari bagaimana perkembangan basis data selanjutnya. Terima kasih. ただ生きるのは嫌だ世界は残